Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau ajakin kalian untuk cutting ataupun propagasi tanaman yang udah panjang-panjang dan udah nggak rapih. Contohnya adalah si manjula ini, dimana ini udah lebih ya dari turusnya. Dan ini aku mau propagasi gitu. Dan aku mau sharing juga tipsnya gimana cara memperbanyak ataupun propagasi tanaman yang udah bersulur ini gitu kan. Selain si manjula ini, aku juga ada tanaman epiphyre atau Epipremnum variegata yang udah gede banget dan waktunya di cutting. Jadi aku ingin kayak sekalian buat video gitu dan share ke kalian. Nah, barangkali buat teman-teman yang suka dengan konten tanaman hias, boleh banget subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja, nggak usah lama-lama, mari kita cutting atau panen tipis-tipis tanaman yang udah bersulur, yaitu manjula dan juga epiphyre. Nah teman-teman, buat kalian yang suka dengan tanaman sirih-sirihan ya, atau tanaman yang merambat, sebetulnya itu untuk propagasinya tuh cukup mudah gitu loh, nggak yang ribet-ribet banget. Dan juga jenis-jenis yang kayak sirih-sirih seperti ini tuh banyak banget ya teman-teman, dan salah satunya yang aku suka adalah si manjula ini. Kenapa? Karena dia itu kayak daunnya unik aja gitu loh guys, kayak keong. Makanya ada yang nyebut juga ini tuh kayak sirih keong, karena bentuknya tuh kayak keong mas, keong-keong sawah gitu loh, daunnya bulat-bulat. Ini udah panjang ya, dan turusnya ini cuman sekitar 60 cm gitu. Wajar banget kalau dia itu harusnya bisa merambat lebih tinggi, tapi karena aku juga masang turus itu lagi males ya gitu, ya mending aku cutting aja gitu loh, aku perbanyak. Dan buat teman-teman yang emang suka cutting, tipsnya adalah sebenarnya simple banget. Pokoknya siapin gunting ataupun cutter ya. Dan potongnya itu jangan sampai di ruasnya guys. Jadi potongnya tuh di batangnya aja nggak apa-apa, yang nggak ada akar ataupun tempat mata tunasnya tumbuh nanti. Jadi semisal nih, ini kan panjang ya teman-teman ya. Nah potongnya tuh jangan pas di akarnya gini ya. Jangan pas di akarnya gini, tapi boleh di tengah-tengah seperti ini nggak masalah ya. Nah ini yang nanti kita perbanyak ya, kita potong. Jadi caranya pun sebenarnya sederhana banget ya teman-teman, nggak ada cara khusus juga, ini tinggal dipotong aja. Nah seperti ini. Kalau udah dipotong seperti ini, nah ini nanti kita potong-potong lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau aku sih sebetulnya kalau potong-potongnya suka yang sedaun-sedaun gitu, agak sadis emang, tapi ya biar banyak juga. Ini aku potong-potong teman-teman. Nah kayak gini, karena ini pucuknya ini masih belum ada akarnya, jadi aku potongnya ini 2 daun untuk pucukan. Oke, ada akar yang kecil banget nih di sini, 1. Nah ini nanti kita rendam pakai air ya, karena aku mau pakai teknik WP atau water propagation. Jadi istilahnya itu cara kita rendam pakai air itu sampai akarnya sampai keluar. Dan menurut aku pakai WP itu jauh lebih aman ya guys gitu, daripada ditanam di media tanam secara langsung gitu. Karena kalau ditanam di media tanam secara langsung itu ada kemungkinan dia busuk akar. Nah itu agak bahaya. Jadi ya ini mending ditanam di air dulu sampai tumbuh akar. Kalau udah akarnya tumbuh ya, atau akarnya udah keluar, udah agak panjang, baru kita pindahin ke media tanam. Jadi ini aku panen 3 lah ya, lumayan 3 ruas seperti ini. Nah setelah ini aku mau ajakin kalian untuk panen Epipremnumnya, dan aku liatin besarnya seperti apa. Nggak besar-besar banget sih sebetulnya, cuman dia panjang banget dan aku bingung sampai aku tempelin ke tembok kayak gitu. Nah teman-teman, di depan kalian ini adalah epip yang udah merambat ya teman-teman. Aku tuh sampai bingung karena dia ini kan udah aku kasih turus ya ini. Ini aku kasih turus gitu loh guys. Dan ternyata dia tuh tumbuhnya malah nyamping. Bingung kan? Dia tuh tumbuhnya malah nyamping, dan akhirnya tuh aku tempel pakai solasi dong kayak gini. Solasi gitu biar dia tuh nempel. Dan kok makin lama aku takut ya gitu. Takutnya adalah ya orang rumah marah gitu loh, karena dia tuh nempel ke tembok gitu kan. Aku jadi pengen cutting aja gitu loh biar rapi. Nah ini sebetulnya juga agak eman sih kalau di cutting, cuman ya gimana lagi gitu loh. Dia ini emang waktunya dipotong gitu biar tumbuhnya itu lebih rapih gitu kan. Ini juga ada yang gosong-gosong sih guys. Nah ini mau aku potong guys, dan aku tanam di pot, jadiin 2 pot gitu. Dan ini tuh bagus terahnya ya, menor-menor gitu daunnya, bisa dilihat ya, terahnya ini bagus. Jadi insya Allah kalau di cutting dia masih konsisten, bagus lah terahnya.
So, langsung aja kita potong ya teman-teman. Nah teman-teman, langsung aja kita gunting-gunting ya. Jadi cara untuk memotongnya pun sama ya, seperti kita motong epip tadi. Intinya tuh jangan dipotong di bagian ruas ataupun bagian akar tumbuhnya, tapi bagian batang yang kosongan gini nggak ada akar-akarnya. Oke, jadi ini aku mau potong dari bawah dulu. Jadi ini bagian bawahnya satu daun aku potong. Oke, daun keduanya aku potong ya. Oke, daun ketiganya aku potong lagi. Kemudian daun keempat ini aku juga mau potong lagi teman-teman. Nah ini pucukannya ya, bagus kan pucukannya. Cuman aku nggak yakin kalau ini aku tanam langsung itu bakal tumbuh. Jadi tega-tegaan lagi ini mau aku cutting teman-teman. Oke, aku mau cutting bagian sininya. Hap. Tinggal 3 daun. Nah ini aku bingung sih, ini mau aku biarin gini atau gimana ya. Kayaknya boleh deh. Ini aku bakal tanam 3 daun guys ya. Aku sebetulnya tuh mau rencana 2 daun aja, cuman kayak bingung 2 daun apa 3 daun guys. Bentar aku mikir bentar. Kayaknya lebih berhasil. Oh, yaudah deh 3 daun deh, nggak apa-apa deh. Oke, jadi epivarnya jadi banyak ya teman-teman. Ini ada 3 daunnya. Kemudian yang satu daunannya banyak juga. 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4 nih. Ini kalau udah tumbuh tunas ataupun akarnya udah oke, ada mata tunasnya udah keluar, mungkin akan aku jual sih. Karena harga epip sekarang itu murah-murah ya teman-teman. Jadi ya aku pasti jual murah sih. Ini bagus-bagus ya teman-teman. Nah ini bakalan kita WP bareng-bareng dan ayo kita WP bareng-bareng. Nah teman-teman, alat dan bahannya menurut aku sederhana banget ya, karena aku mau pakai teknik WP atau water propagation. Di sini aku memanfaatkan gelas-gelas plastik bekas minuman kayak gini. Jadi teman-teman kalau semisal habis jajan es, Starbucks mungkin atau minuman yang pakai gelas kayak gini, kalau aku pribadi aku tuh jarang langsung buang ya, tapi aku simpen, aku cuci. Nah kadang aku buat pot-pot ataupun kayak buat ini teknik-teknik WP kayak gini gitu loh, karena masih bagus dan eman sih gitu. Nah ini aku pakai nanti sama air ya, air biasa aja ya, air keran. Aku di sini nggak pakai kayak obat-obat tetes ataupun vitamin gitu ya, yang kayak perangsang akar gitu. Semisal kalau kalian mau pakai boleh. Kalau aku yang biasa-biasa aja tekniknya gitu kan. Meskipun nanti progresnya lebih lama, nggak masalah. Yang penting hidup kalau buat aku pribadi ya. Jadi tekniknya gampang banget teman-teman. Ya udah langsung tuangkan airnya ke dalam gelas, oke. Lalu masukkan aja potongan-potongan cacahan tadi. Semisal nih si manjulanya ya udah tinggal aku masukin. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau kedengeran suara bayi-bayi, biasa ponakanku lagi ngumpul dan aku cuek aja, pokoknya aku mau bertani. Nah ini langsung dimasuk-masukin aja. Nah kayak gini teman-teman. Ini diganti kalau ada jentik-jentiknya. Aku kalau ganti itu biasanya juga nggak yang reguler gitu loh guys. Kalau aku ngelihat ada jentik-jentik nyamuk, nah itu aku langsung ganti, aku pakai air yang baru gitu. Tapi kalau teman-teman mau ganti, kayak semisal mau ganti 3 hari sekali juga boleh, mau ganti tiap hari juga boleh, nggak diganti juga nggak masalah menurut aku. Karena selama aku praktek juga kayak gitu dan berhasil-berhasil aja gitu loh. Yang penting yakin aja. Nah ini udah selesai. Nah sekarang kita tinggal yang gede-gede ya, yang epip. Nah ini epipnya karena aku pakai yang 3 daun, maksudnya aku cutting 3 daun. Nah ini kan nggak mungkin ya aku taruh gelas gitu, karena pasti nggak cukup. Nah di sini aku pakai botol aqua besar yang udah aku potong gitu. Nah ini nanti tinggal diisi air teman-teman. Oke, ini aku mau isi air dulu. Nah, ini udah aku isi air ya teman-teman, penuh kayak gini. Nah, ini bagus nih ditaruh di teras ataupun ditaruh di dalam rumah, kemudian dikasih ikan cupang ya barangkali. Ini bisa dikasih ikan cupang barangkali teman-teman yang punya cupang ya, tapi ya udahlah.
Kalau emang nggak punya ya udah gini aja. Biasanya aku biarin gini tuh di ruangan yang apa ya, yang teduh istilahnya, di teras gitu, dan aku tunggu sampai akarnya itu keluar ataupun merambat lebih panjang. Kalau akarnya udah aktif, nah ini baru dipindah ke pot dan juga media tanam. Nanti aku buat videonya ya, semisal kalau emang dia berhasil tumbuh gitu, amin, akan aku buatin videonya untuk ganti ke media potnya. Jadi sementara ini kita biarin seperti ini dulu, oke? Nah lanjut kita ke tanaman yang lain tadi, yang epip yang sedaun-sedaun. Aku juga udah siapin gelas-gelas plastik ya, jadi tinggal kita masukin aja. Ini yang sedaunan akarnya ya, kita masukin. Kalau aku kayaknya mau isi 2 daun untuk 1 gelas ya teman-teman, biar lebih hemat juga. Jadi ini aku isi 2. Bentar. Tersangkut teman-teman. Nah ini udah aku isi 2 daun. Nah langsung aku siram pakai air ya teman-teman. Ini biar lebih hemat aja. Nanti kalau udah keluar tunas atau akarnya udah jalan, baru kita pindahkan ke pot satu persatu. Oke, ini udah selesai. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini daun selanjutnya ya, kita masukin. Ini yang daun selanjutnya kita masukin juga, tinggal kita kasih air. Nah, udah deh. Sebetulnya cara ini tuh cara yang sederhana ya teman-teman. Kalau teman-teman punya tips, punya kayak bahan-bahan campuran lain ataupun kayak obat tetes buat perangsang akar, coba komen di bawah. Karena jujur secara pribadi aku nggak pernah pakai kayak gitu, jadi aku nggak bisa nyebutin merek apa yang bagus. Tapi teman-teman kalau punya pengalaman boleh banget di komen di bawah ya. Dulu tuh pernah ada yang bilang pakai air bawang dan sebagainya, tapi aku coba pernah pakai air bawang, itu baunya luar biasa ya teman-teman. Aku nggak suka, jadi mending pakai air putih seperti ini biasa aja. Oke, jadi proses WP ini menurut aku akan lebih aman ya teman-teman, jauh lebih aman daripada kalau kita pakai lumut ataupun media tanam yang lain. Karena hasil cutting atau fresh cutting, akarnya tuh kan masih belum aktif ya, akarnya tuh masih bisa dibilang kayak ya semi aktif gitu. Jadi buat amannya mending pakai air aja medianya. Insya Allah ini nggak busuk teman-teman. Yang ngebuat busuk tanaman itu bukan air ya, tapi pot ataupun kayak apa ya istilahnya itu. Jadi, yang ngebuat busuk akar itu bukan air, tapi sirkulasi udara yang ada di potnya yang kurang lancar, itu yang ngebuat akarnya itu busuk teman-teman. Jadi semisal kalau kalian pakai media tanam yang terlalu padat, atau enggak lubang potnya tuh nggak lancar, nah disiram itu kan dia nggak langsung ngucur tuh, nah airnya ketahan di pot, nah itu yang ngebuat akarnya busuk gitu loh. Tapi kalau pakai air seperti ini, tanamannya nggak busuk ya teman-teman. Oke, sekarang udah semuanya ya. Jadi prosesnya menurut aku udah selesai. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau komen di bawah, mau sharing tips, boleh banget. Jadi, thank you so much for watching and I'll see you next on another video. Bye-bye guys!